Karena kisi-kisi itu kayaknya tipe yang dimana orang nggak mungkin cepet bosan kali ya. Jadinya ini kisi-kisi kiri dan kisi-kisi kanan. Hanging lampnya pun juga pemilihannya juga bagus banget sih. Karena semuanya ini bentuknya kotak panjang dan sebagainya. Hanging lampnya dibuat berbentuk warna bulat. Jadi ini bisa jadi inspirasi ataupun referensi untuk kita nih untuk interior design. Halo Sobat Blessing, ketemu lagi dengan saya Andrian di channel YouTube kita Blessing Interior yang membahas tentang interior dan seputarnya. Hari ini kita mendapatkan kesempatan khusus untuk mereview rumah di daerah BSD, tepatnya di daerah BSD Nava Park. Nah, tipe yang kita akan review hari ini adalah tipe Laurel, tipe luas bangunannya 441 dan luas tanahnya 12 dikali 23 meter. Kita sebelumnya akan mereview dulu dari area depan, area dalam, dan area atas juga. Nah, sebelumnya jangan lupa dulu komen, like, subscribe channel YouTube kita untuk mendapatkan konten-konten yang menarik berikutnya. Yuk, ikut saya dulu yuk. Nah, rumah ini tipenya sebenarnya adalah tropical minimalis modern. Nah, tropical minimalis modern itu sebenarnya tipe yang sangat bagus banget untuk sebuah rumah karena tidak membosankan dan juga ini lebih bukan seasonal punya tipe, tapi semuanya itu bisa dipakai untuk dalam jangka lumayan lama. Nah, dari parkiran sini sebenarnya parkiran ini bisa muat untuk 2 mobil. Jadi parkirannya ada 2, satu outdoor dan satu indoor. Nah, outdoor ini bisa muat 2 dan indoor ini juga bisa muat 2. Bagian atasnya ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari area luar itu bakal kelihatan ada habim di sekitarnya. Tapi kalau lihat dari bawah, dari arah kita berdiri sekarang, itu kelihatannya ini beton nih. Tapi nanti kalau lihat dari lantai 2, itu sebenarnya kita kelihatannya atapnya alderon. Nanti kita lihat ya di lantai 2-nya. Kita sekarang review dulu bagian dalamnya yuk. Nah, ini pintu besinya ini bagus banget menurut aku karena dari luar ke dalam atau dari dalam keluar itu bisa kelihatan banget nih. Jadinya kelihatannya nggak sempit. Jadi ini dikasih bolong-bolong seperti ini itu memberikan efek udara tetap mengalir dan memberikan efek lega. Nah, di sini bisa muat 2 mobil lagi dan di sini adalah pintu ke arah storage bawah tangga. Kurang lebih seperti ini. Storage bawah tangganya ini mungkin agak gelap, tapi kurang lebih ini storage bawah tangga. Nah, ini adalah tempat ART. Nah, ini adalah kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Di bagian dalamnya ini dipakein keramik HT 60x60, atas dan bawah sama. Tapi ini udah bagus banget sih, udah dikasih shower dan sebagainya. Nah, di bagian service area sini pun juga adalah untuk jemur baju. Jadi tempat jemur baju ini langsung mengarah ke area void atas. Jadi kalau bisa kita lihat nih, ini cahaya matahari semuanya itu bisa masuk ke dalam area ruangan ini nih. Jadi ketika kita jemur baju, biasanya kan ada beberapa orang suka jemur baju di depan rumah ya. Kalau ini tidak perlu nih. Ini di belakang rumah, jadinya di depan rumah, fasad rumah tetap kelihatan rapi banget. Nah, di bagian sini juga ada outdoor AC yang bisa diperuntukkan, jadinya bisa lebih bagus ya untuk bagian depan rumahnya nggak berantakan kelihatannya. Nah, di sini pun juga menariknya, kalau di sini ada hujan, ini juga dikasih apa ya, perbedaan level ketinggian. Jadinya perbedaan antara service room untuk jemur baju dan service room untuk parkiran ada jarak sekitar 12 sentian sih kurang lebih. Jadinya ini memberikan kesan tidak akan banjir di daerah sini. Jadi drainasenya pun sudah disiapkan di ujung sana. Nah, ini untuk mesin cuci dan sebagainya. Dan di sini adalah kamar untuk ART. Ini juga udah proper banget sih ukurannya, bagus banget. Nah, yuk kita sekarang akan melihat ke arah wet kitchen.
Wet kitchen ini sebenarnya adalah dapur kotor. Nah, kita bisa lihat ke atas sebentar. Jadi menurut saya penempatan wet kitchen di daerah sini itu bagus banget. Kenapa? Karena biasanya mungkin ibu-ibu yang pergi ke pasar, biasanya kan kita selalu bawa tas belanjaan. Nah, daripada kita harus bawa masuk ke dalam rumah langsung, ini biasanya melewati area yang terpisah dari rumah dan masuk ke area dapur kotor ini. Jadi persiapan untuk bahan-bahan mentah seperti daging mentah ataupun sayur-sayuran itu bisa disiapkan di sini dulu nih, sebelum disambungkan ke arah pintu di sini nih. Arah pintu ini langsung nyambung ke arah living room. Nanti kita lihat living roomnya dari area depan dulu aja ya. Jadi area kitchen ini kita mau jelas sedikit nih. Ini bentuknya ini U-shape, tapi tidak memberikan efek sempit. Kenapa? Karena bagian sini itu nggak dibuat kabinet. Kabinet itu difokuskan, kabinet atas di sebelah kiri, kabinet bawah sebelah kiri, kabinet atas sebelah kanan, dan kabinet bawah sebelah kanan. Dan di sini pun juga untuk di bawah sink tetap dikasih storage kabinet nih. Jadinya kalau misalnya di sini dibuat kabinet lagi, walaupun bisa, tapi ini adalah pilihan yang tepat banget sih. Karena kalau ada kabinet lagi, memberikan efek yang lebih sempit kali ya, walaupun di sini ada kaca. Dan di sini pun kacanya pun juga enak banget. Ketika kita masak pun, segala macam asap dan sebagainya itu tidak akan membuat ruangan jadi bau. Karena dua kaca ini memberikan sirkulasi yang bagus banget untuk udara. Nah, ini pilihannya juga pakai solid surface sih. Kalau di rumah contoh ini, solid surface itu adalah pilihan yang paling oke dan paling efisien, ekonomis untuk top table kitchen. Nah, di belakang kita pun juga sebenarnya masih ada shelving kabinet nih. Walaupun ini di rumah contoh nggak dapat ya. Tapi ini bisa dijadikan tempat untuk penyimpanan, storage tambahan. Kurang lebih seperti itu. Yuk kita langsung ke bawah dulu yuk. Nah, sebenarnya kita bisa masuk dari pintu area sana, tapi kita akan masuk dari pintu utamanya dulu. Yuk. Nah, di pintu utama ini ada dua foyer. Foyer luar, outdoor, dan foyer indoor. Foyer outdoor ini enak banget sih. Dengan udara seperti ini itu ketika ada tamu yang mungkin tidak terlalu dekat, bisa tunggunya di sini. Ini dibikinnya tipenya kayak beton ya. Zaman dulu pun biasanya banyak banget ya dengan tempat duduk beton. Tempat tunggunya juga enak banget sih karena dia punya tutupan atasnya ini lumayan maju ke depan sih. Jadinya ketika cahaya matahari datang bersinar itu tidak terlalu panas di daerah sini. Malah kesannya lebih enak banget di sini karena lumayan sepoi-sepoi anginnya. Nah, ini juga memakai keramik HT60 disamakan dengan parkiran tadinya. Kita lihat yang bagian dalam dulu yuk. Nah, pintu utamanya ini tingginya lumayan lebih besar daripada standar. Biasanya standar itu 2,4 meter, ini kurang lebih hampir 3 meter. Dan kita langsung dipertemukan dengan jendela yang super besar juga. Jadi jendelanya itu setinggi pintu dan yang bagian kirinya dibagi dua. Jadinya ini memberikan efek cahayanya itu nggak bakal kurang di dalam rumah karena semua cahaya dari luar itu akan langsung terpancar ke dalam rumah. Jadinya rumah bakal terang banget. Nah, di sini itu adalah denah layout untuk yang rumah yang akan kita review. Ini ada ground floor, lantai bawah, ada lantai 1 dan lantai 2. Tipe yang kita cek hari ini adalah tipe 12 dengan luas tanah 276. 12 meter dikali panjang 23 meter. Building area luas bangunan adalah 441 meter persegi. Yuk kita lihat langsung. Oh iya, sebelum kita masuk ke dalam, ini adalah smart door system. Smart door system bisa dipakai 4 cara untuk masuk ke dalam rumah nih berarti. Ada pakai fingerprint, bisa pakai kode, nomor, PIN, bisa pakai kartu nantinya, dan satu lagi bisa pakai manual, kunci. Nah, kurang lebih seperti itu. Yuk kita masuk ke dalam. Nah, ketika kita udah masuk ke dalam rumah ini, dipertemukan dengan foyer indoor. Jadi kalau tadi luar itu foyernya foyer outdoor, yang di dalam sini adalah foyer indoor. Foyer indoor ini memberikan efek yang lebih nyaman kali ya di dalam rumahnya karena udah AC-nya sudah terasa juga di dalam sini. Di area foyer ini kita juga langsung dipertemukan dengan double ceiling. Tinggi daripada ceiling ini adalah 6,7 meter. Nah, menarik banget sih interior yang dipilih oleh rumah contoh ini.
Karena biasanya foyer itu kan panelnya itu kan full ya, dari ujung kiri ke ujung kanan, dan itu panel itu biasa rata semua dari ujung ke atas ke bawah. Tapi di sini itu mereka memilihnya dengan cara bagian tengahnya dibolongin. Walaupun belakangnya tetap dinding yang dicat corak marmer, tapi dengan memberikan efek mix dengan besi dan kayu, itu memberikan efek lega, nggak sempit. Nah, ini juga panel kayu memangnya dari atas ke bawah, ini juga panel kayu memangnya dari atas ke bawah, dan di sini adalah display kabinet untuk barang-barang. Nah, kalau misalnya kita lihat area sini, ini adalah credenza untuk biasanya untuk pajangan dan sebagainya. Nah, biasanya credenza itu beberapa orang suka dengan round table atau kita sebutnya sebagai round edging. Jadi sudut-sudut yang tidak terlalu tajam. Nah, ini dipakai nih di rumah contoh ini nih. Bagus banget sih. Nah, di area sini pun juga kalau kita lihat ke arah sana, itu juga double ceiling tuh. Jadi double ceiling yang lantai 1 ini adalah lantai 1 ke lantai 2. Yang double ceiling di lantai 2 itu adalah lantai 2 ke lantai 3. Nanti kita bakal lihat lebih jelas lagi. Tapi di sini panel-panel yang dipakai ini panelnya lumayan besar-besar semua nih. Nah, supaya panelnya nggak kelihatan bosen, biasanya dicampur oleh list. Nah, list ini yang dipakai nih. List bronze yang dipakai. Jadi dicampur dengan HPL yang berwarna kayu. Jadinya itu kesannya mewah juga. Kita sebelum ke lantai 2, kita review lantai 1 dulu ya. Di sini itu adalah pintu akses ke arah tempat parkir tadi. Jadi yang pintu ketika udah parkir mobil bisa langsung ke dalam sini nih. Nah, di sini pun juga ada lift. Liftnya itu maksimal 200 kilo, bisa dibawa dari lantai 1 ke lantai 3. Jadi kurang lebih bisa sampai 3-4 orang, tergantung berat badan. Nah, di sini adalah powder room. Apa sih powder room itu? Powder room adalah WC di mana tidak ada shower di dalamnya. Jadinya ini adalah wastafel dengan kabinetnya di bagian bawah. Dan di sini adalah tempat untuk klosetnya. Nah, wastafel kabinetnya juga menarik banget sih. Kalau misalnya kita lihat nih, di sini ada cahaya di bagian bawahnya nih. Nah, ini biasa udah pakai LED di bawahnya. Jadinya ketika malam-malam mau pakai WC, mungkin kalau kita nyalain lampu utama biasanya kan terang banget ya. Biasanya kita nyalain lampu sini atau lampu ke arah cermin itu udah cukup sih. Udah memberikan cukup cahaya untuk WC malam-malam. Nah, ini adalah kamar 1 yang akan kita lihat dulu. Nah, kamar 1 ini sebenarnya adalah disebutnya sebagai junior master bedroom. Sebenarnya junior master bedroom itu biasanya ada beberapa orang menggunakan untuk kamar orang tua. Karena biasanya lantai 1 itu kan orang tua mungkin agak males ya naik turunnya atau gimana. Jadinya mereka akan menggunakan lantai 1. Tetapi ada juga beberapa orang yang menggunakan untuk kamar hobi. Misalnya orangnya hobi gym nih. Nah, biasanya kayak di rumah contoh ini diperuntukkan untuk gym. Nah, di tempat kamar ini pun juga dikasih panelnya itu campuran kayu dengan cermin. Nah, ini cerminnya itu bagus banget ya, memberikan efek luas banget ke dalam ruangan ini. Jadinya campuran daripada kayu dan cermin itu elegan banget sih jadinya. Nah, di bagian sana itu kalau misalnya ini dijadiin kamar, sebenarnya ini bisa dijadiin walking wardrobe, walking closet. Jadi itu berbentuk L nih. Tetapi karena ini diperuntukkan untuk gym, jadinya lebih dipakai untuk bench atau tempat-tempat taruh karpet yoga dan sebagainya. Jadi ini tempat untuk istirahat juga udah bisa sih. Dan ini juga nyaman banget sih kalau misalnya kita bisa buat tempat ini tidak tertutup seperti walking wardrobe, jadinya tempat untuk santai dulu sih di sini. Nah, biasanya kalau habis nge-gym pasti keringetan dong ya. Kalau habis santai di situ, mandinya di sini nih. Ada kamar mandi untuk di dalam kamar junior master bedroom ini. Ini showernya juga udah bagus banget, udah ada kloset, sudah ada sinknya juga. Sinknya pun juga supported by Toto kalau di rumah contoh ini. Nah, kita setelah lihatnya di sini, kita boleh review di sini dulu yuk. Di sini adalah dry garden. Jadi dry garden itu adalah biasanya ada orang hobi untuk bercocok tanam
tapi mungkin yang lebih ke kering ya, daun-daun kering seperti lidah buaya dan sebagainya. Atau misalnya ada beberapa orang suka dengan vertical garden, itu juga bisa nih, dari atas ke bawah ini bikin vertical garden. Jadinya ini lumayan oke banget sih untuk orang hobi bercocok tanam, karena di sini luas ruangannya juga lumayan cukup banget sih. Tapi di rumah contoh ini sudah dipasang tilenya, tapi kalau di rumah yang dibeli itu nggak ada tile, jadinya cuma pakai koral, batu-batu koral warna putih. Tapi nanti tinggal direnovasi dikit sih, penambahan keramiknya doang. Nah, ini sebenarnya akses ke arah lantai 2, tapi nanti kita reviewnya nanti deh ya, kita dari lantai 2 aja baru lihatnya. Jadi ini akses jalan untuk lantai 2, nanti kita baru lihat dari lantai 2. Nah, di lantai 2 ini kita langsung dipertemukan dengan back panel di sebelah kiri dan di belakang sini. Ini sebenarnya fungsinya apa sih? Sebenarnya ini untuk meredam suara. Jadi kalau suara kita suka dengar lagu atau apapun supaya tidak terdengar ke tetangga dan sebagainya, biasanya mereka pakai soundproof nih. Nah, ini kalau misalnya kita pegang langsung, ini lebih ke bantalan, tapi dicampur oleh list bronze mirror seperti yang di bawah tadi. Yuk kita lihat di atas. Nah, di lantai 2 ini kita langsung dipertemukan dengan dining area. Dining area ini, wah, mejanya sih ini keren banget. Ini bisa muat 10 orang. Ini panjangnya mantep banget. Nah, di sini pun juga langsung ada island table, atau kita sebutnya sebagai pantry cabinet. Nah, pantry cabinet itu langsung dikasih lihat dry kitchen ya, atau dapur bersih. Dapur bersih ini pun juga tidak terlalu memakan ruangan karena bentuknya lurus dari ujung kiri ke ujung kanan. Pemilihan warnanya pun aku rasa ini mewah banget ya, karena ini lebih ke warna walnut, coklat tua. Jadi kalau misalnya kita lihat rumah ini, itu kayaknya memberikan efek mewah dan elegan. Nah, ini contoh kulkas yang sudah langsung digabungkan dengan pintu HPL ya. Jadi fungsinya itu semuanya menyatu ya, dari ujung atas ke ujung bawah. Ini juga bagian pintunya. Nah, ini islandnya ini kalau yang di rumah contoh ini ya, ini memakai marmer. Marmernya juga pilihannya juga bagus banget sih aku bilang kalau untuk rumah contoh ini, karena memberikan kesannya elegan banget sih. Ditambah LED lighting di bagian bawah kabinet atas. Nah, kalau kita lihat untuk wet kitchen, dapur kotor itu sebenarnya nyambungnya ke sini nih pintunya. Ya, ini dapur kotor yang tadi kita review pertama nih. Dan ini adalah dapur bersihnya. Oke, nah ini adalah living room pertama. Tadi di bawah adalah foyer, di sini adalah living room untuk ruang keluarga. Nah, ruang keluarga ini pun juga sama kayak tadi, di bawah itu double ceiling. Jadi ceilingnya itu dari bawah sampai atas. Kurang lebih itu 6,7 sampai 7 meter tuh. Jadi memberikan efek apa sih? Memberikan efek itu nggak sempit ya. Jadi bener-bener ini mewah banget sih. Cara desainnya pun juga sangat dipikirin banget. Kenapa? Karena cahaya dari luar pun cukup banget, ditambah ini pintu sliding, dan atasnya ini kan kaca mati ya. Jadinya itu cahaya dari luar aja ini sekarang ini sekitar jam 3 sore, itu cahayanya itu banyak banget. Jadi di dalam sini sebenarnya nggak perlu nyalain lampu pun udah cukup banget, udah terang banget. Nah, dan aluminium yang dipakai pun juga nggak main-main dengan merek YKK. Secara brand, YKK itu adalah brand yang bagus banget untuk aluminium. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi tuh di area depan tadi saya jelasin untuk area parkiran mobil, atasannya itu Alderon ya. Nah, ini bisa kelihatan nih kalau dari sini. Nah, ini atasnya Alderon nih. Tapi kalau dari bawah kelihatannya bukan kayak Alderon tuh. Dari bawah tadi kelihatannya kayak beton. Padahal atasnya itu penutupnya Alderon. Jadi seperti ada dua finishing yang berbeda. Nah, ini juga ada balkon langsung. Nah, di sini pun juga ditambahin beberapa kredenza yang nempel ke lantai. Kredenza yang nempel ke lantai ini juga bagus banget sih, karena beberapa kredenza kalau terlalu tinggi pun kurang bagus. Jadi pemilihan tinggi dari kredenza ini juga penting banget sih. Tinggi dari kredenza ini kurang lebih sih sekitar 2 jengkal ya. Kita ngomongin 1, 2, ya kurang lebih 40 cm sih. Jadinya dengan tipe 40 cm ketinggian daripada kredenza ini memberikan
efek ketika nonton nggak terlalu ketinggian nontonnya. Jadinya eye levelnya pas. Maka dari itu kenapa sofanya itu juga tidak terlalu tinggi. Sofanya ini sofa yang lebih santai ya. Ketika kita nonton ke arah TV, kurang lebih mungkin ini 60 inch ya. Jadinya nontonnya itu eye level, tidak terlalu pendek atau tidak terlalu tinggi. Coffee table-nya pun juga pendek nih. Biasa ada beberapa coffee table kan tinggi ya. Tapi dengan cara membuat coffee table ini tidak terlalu tinggi, ruangan ini tetap kelihatan lega dan luas. Jadi ini pinter banget sih pemilihan interior desainnya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini, ini lighting untuk area living room-nya juga pemilihannya juga bagus, mewah, dan menarik banget. Keren banget deh. Dengan adanya ruang terbuka seperti ini, itu jadi kelihatan banget ada orang mau datang dari luar itu siapa. Bisa lihat langsung foyer indoor yang tadi kita review awal-awal. Jadinya kalau ada orang datang, kita bisa lihat dari sini tanpa harus ke bawah. Jadi ini desainnya itu bener-bener dipikirin banget nih untuk area sini. Jadinya double ceiling di area foyer dan double ceiling di area living room yang disambungkan dengan ruang terbuka seperti ini. Wah, itu keren banget sih. Jadinya memudahkan penghuni atau owner dari rumah ini. Nah, sebelum kita review lantai 3, kita akan lihat dulu kamar yang ada di lantai 2. Sebenarnya lantai 2 ini disebut kamar mungkin bukan kamar, tapi mungkin kamar tambahan. Kenapa? Karena kamarnya mungkin ukurannya tidak terlalu besar, tapi cukup untuk kalau di sini dipakai untuk wine room atau untuk orang-orang yang suka wine. Jadi mereka itu ada wine cellar di sebelah kanan sini. Jadinya untuk hobi ya mungkin ya kita ngomong ya. Jadi kita bisa minum wine sambil melihat pemandangan. Wah, pemandangannya keren banget sih kalau kita lihat dari sini. Yuk. Ini pemandangannya nih. Ini kalau misalnya kita lihat wine, minum wine sambil lihat pemandangan ini, mungkin nggak kerasa satu wine udah habis nih. Nah, ini pintu sliding yang langsung ke arah outdoor. Nah, arah outdoor ini juga, aduh, anginnya enak banget. Ini seger banget. Makanya kenapa di rumah contoh ini ada meja yang ditaruh di tempat outdoor seperti ini. Karena untuk baca koran atau untuk refreshing di luar sini itu udah enak banget. Nah, yuk kita lihat dulu sebentar di daerah sini. Nah, area sini adalah area wet kitchen. Nah, ini adalah jendela yang tadi di area wet kitchen yang memberikan sirkulasi udara langsung ke sini. Dan area di sini pun juga ada area void yang ke arah jemuran baju tadi. Jadi kalau tadi jemuran baju di area service room itu, anginnya sirkulasinya itu ke area sini. Nah, di rumah contoh ini adalah tipe 12 hook. Jadinya bisa ada kolam renang. Kolam renangnya pun juga size-nya juga perfect banget sih. Ini size dimana orang bisa bolak-balik 10 kali juga udah capek ini. Nah, kita bisa lihat nih, ini adalah tangga yang ke arah tempat ruangan gym yang tadi yang kita lihat tuh di lantai 1. Nah, ini lantai tangganya langsung mengarah ke arah kolam renang. Maka dari itu kenapa diperuntukkan di bawah untuk tempat gym, karena untuk dari berenang turun bisa langsung nge-gym itu bisa cocok banget nih. Jadi ini area olahraga kita sebutnya. Nah, ini juga area tangga langsung ke area lantai 1. Nah, tapi kita tidak akan review lagi, kita akan review ke lantai 3 dulu yuk. Dan ini adalah kamar mandi yang ada di lantai 2. Jadi kamar mandi ini dipakai ketika kita lagi makan, mau cuci tangan, mau apa, bisa pakai kamar mandi di sini. Dan bisa mandi juga sih, ada showernya juga. Dan di sini ada tempat cuci tangan dan di sini ada klosetnya. Jadi ini ruangannya ini perfect banget sih untuk hobi. Nah, sekarang ini kita akan review lantai 3. Lantai 3-nya itu pun juga sama kayak lantai 2. Kanan kirinya tetap dikasih peredam. Jadi di sini tetap ada peredam, di sini tetap ada peredam, dan tetap ada list bronze yang dipakai. Jadinya memberikan efek tidak monoton atau tidak membosankan ya. Di lantai 3 ini kita langsung dipertemukan dengan wing kanan dan wing kiri. Kita ngomong wing kiri dulu ya. Sayap kiri ini kita ada living room nih. Wah, living roomnya pun juga proper banget ukurannya. Dengan
sofa yang dibuatnya itu pun di rumah contoh ya, ini sofanya pun tidak membuat ruangan jadi sempit. Jadi ini enak banget nih buat duduk, buat apa, enak banget nih. Dengan backdrop TV yang begitu tinggi sampai plafon, dan semuanya pun juga tidak dibuat kabinet. Kabinet yang dibuat pun ini menarik banget. Dia pilih kabinet terbuka. Nah, ketika kita buat kabinet tertutup, itu memberikan efek sempit di dalam rumah. Ketika kabinet terbuka seperti ini, itu memberikan efek yang lumayan luas di dalam rumah. Walaupun perbedaannya hanya adalah pintu dan tidak ada pintu, tapi itu efeknya bisa kelihatan banget sih perbedaannya. Tinggi daripada kredenzanya pun juga sama kayak di lantai 2 ya. Tingginya pun tidak terlalu tinggi, dibuatnya sekitar 35 sentian dari lantai. Jadinya tidak membuat ruangan ini menjadi sempit. Nah, ini area outdoor untuk lantai 3. Outdoornya keren banget. Ini eksklusif banget outdoornya. Ini kita bisa langsung dikasih lihat Botanical Park yang ada di Nava Park ini. Tapi mungkin setiap tipe itu view-nya berbeda-beda. Tapi untuk di rumah contoh ini bisa kelihatan langsung di daerah sana itu apartemen Marigold. Di sini itu Botanical Park. Botanical Park di sini pun juga ukurannya besar banget ya. Kurang lebih 10 hektar katanya. 10 hektar itu kalau misalnya kita lari, muterin, itu kurang lebih 2 kiloan tuh. Jadi kurang lebih mungkin kalau jalan kaki itu 30 menit tuh kita muterin. Jadi itu untuk olahraga, private residence itu enak banget. Dan nggak semua orang bisa punya akses ke dalam Nava Park ini. Jadinya hanya untuk orang-orang eksklusif aja yang tinggal di Nava Park atau penghuni dari Nava Park. Nah, ini view-nya langsung ke arah kolam renang tadi tuh. Kolam renang tadi itu ke danau, ke arah patio yang outdoor sini. Wah, itu semuanya sih kelihatan semua nih. Nah, kita masuk lagi ke dalam yuk. Nah, ini adalah ruang di mana kita bisa lihat langsung ke lantai 2. Nah, kalau misalnya kita tadi review yang lantai 2, kita bisa lihat langsung ke lantai 1. Kalau di lantai 3 ini, wah ini kalau angle-nya pas nih, kamu bisa lihat dari lantai 3 ke lantai 1 nih. Coba kita lihat yuk, daerah sini. Ini enak banget ini. Ini lantai 2, orang lagi nonton apa kelihatan. Dan di situ pun, kalau misalnya kita bisa lihat, itu orang datang pun kelihatan tuh. Jadi ini benar-benar dipikirin ya secara arsitekturnya ya. Karena beberapa orang kan males turun ya, walaupun ini ada lift sih ya. Tapi dengan cara seperti ini, layout seperti ini memberikan efek orang nggak usah capek-capek turun. Lihat dari sini tinggal kasih tahu siapa nih, oh taruh di depan aja. Mungkin masih bisa kedengeran dari sini. Karena void yang terbuka ini memberikan efek benar-benar proper banget, luas banget ke ruangan ini. Yuk, kita lihat sekarang yang area kamar tidur anak pertama. Nah, kamar tidur anak pertama ini ukurannya juga pas banget, enak banget. Karena dengan ranjang, ini kayaknya sih queen size kayaknya, 1,6 meter nih. Tapi dengan queen size aja itu memberikan cukup ruang untuk nakas atau bedside table di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Warnanya pun, hanging lamp-nya pun, ini juga warnanya warm white yang dimana ketika kita mau tidurnya tidak terlalu gelap atau tidak terlalu terang, bisa nyalain hanging lamp nih di sini nih, warnanya warm white. Nah, di sini pun juga ada meja riasnya atau meja kerja ya kita ngomong ya, meja belajar. Juga dibuatnya itu rumah contohnya semuanya dengan finishing kaca cermin. Jadinya memberikan efek luas. Jadi ini pun juga kita bisa lihat nih. Ini memberikan pantulan. Jadi walaupun ruangannya sudah cukup besar, tapi dengan menambahkan fitur panel kaca, itu memberikan efek lebih luas lagi. Ini adalah wardrobe di rumah contoh ini. Wardrobe-nya pun juga proper banget ukurannya. 4 pintu. 4 pintu itu 2 di kiri dan 2 di kanan. Nah, ini enak banget sih. Kita lihat dulu yuk ke dalamnya yuk. Kita penasaran dengan interior yang dipasang nih. Nah, ini juga memberikan efek LED lighting. Jadi, ketika pintu dibuka, lightingnya pun juga tetap terang. Jadi kalau misalnya di sini nggak nyalain lampu malam-malam, kita lagi mau ngambil baju, cukup buka pintu, lemari, cahaya yang dari dalam lemari udah cukup
untuk memberikan efek orang untuk ngambil baju gampang. Tuh. Di sini pun juga ada kabinet terbuka, jadinya semuanya nggak tertutup. Biasanya kita harus campur antara kabinet terbuka dan kabinet tertutup di satu ruangan itu supaya nggak terlalu monoton semuanya. Nah, ini kabinet terbukanya nih. Nah, LED lightingnya pun juga menarik banget, dipasangnya itu di belakang. Kalau kita lihat nih, kalau kita lihat di belakang itu kenapa? Jadi ada beberapa orang taruh di depan dan taruh di belakang. Kalau taruh di belakang itu biasanya itu untuk beberapa aksesoris supaya kelihatannya pantulannya bagus dari belakang. Kalau dari depan biasanya untuk display, untuk barang-barang yang mungkin kita mau kasih lihat untuk supaya lebih terang di daerah depannya. Jadi itu pemilihan sih, preferensi. Oke, nah ini juga pilihannya kisi-kisi nih. Wah, ini kisi-kisi juga bagus sih. Pilihan dari rumah contoh ini dipakainya kisi-kisi. Kisi-kisinya pun juga tidak full. Jadinya sisa daripada kisi-kisi itu bagian atas, bagian kanan, dan bagian kiri itu diberikan panel kaca. Jadi ini nembus nih, kita bisa melihat siluet daripada bayangan kita sendiri. Nah, kalau misalnya mau ditambahin TV sebenarnya bisa juga di sini. Tapi ya memang di area sini hanya ditambahkan panel kayu saja, seperti yang lantai 1 ya. Panel kayu dengan list bronze. Yuk kita lihat yang kamar anak kedua. Nah, ini kamar anak kedua nih. Kamar anak kedua itu bersebelahan langsung dengan master bedroom. Tapi kita lihat dulu yuk kamar anaknya. Nah, kamar anak kedua ini memberikan mungkin ukurannya tidak seperti yang di kamar pertama, tapi ini udah cukup banget sih, luas banget sih. Karena dengan ukuran ranjang ini kayak 1,8 sih nih. Dengan ukuran 1,8 itu penempatan untuk nakas kiri dan kanannya itu masih kelihatan luas banget. Kalau misalnya kita mau buat nakasnya itu mepet ke kiri, ranjangnya mepet lagi, nakasnya mepet lagi, mungkin di bagian sananya masih bisa kita buat meja. Seperti yang kamar pertama tadi tuh, meja dengan sebelahnya itu kabinet terbuka. Jadi mungkin wardrobe-nya yang ada di sini itu harusnya ada 4, mungkin jadi 3. Karena bagian ujungnya dipakai untuk kabinet terbuka, sorry. Nah, ini juga tipenya pun tipe klasik ya. Karena banyak banget permainan daripada list-list panel. Ini beberapa orang suka, kalau suka yang klasik, itu suka banget yang seperti ini sih. Nah, ini juga pakai bantalan. Jadinya biasanya ada backdrop yang memakai kayu HPL, tapi ditambahin dengan bantalan. Jadi kita sebutnya headboard, bantalan headboard atau padded headboard. Nah, di sini pun juga kenapa ada bench seperti ini. Biasanya bench seperti ini kalau misalnya di sini ada TV, tapi karena ini ruangannya mungkin terlalu sempit, kali di sini nggak ada TV ya. Di sini itu tempat untuk mungkin kayak istirahat kali ya. Lebih istirahat karena biasanya mungkin habis olahraga atau apapun, kalau langsung naik ranjang kan mungkin kotor kali ya. Jadi mungkin kalau di sini itu lebih tempat istirahat dulu, mandi baru ke ranjang, kurang lebih seperti itu sih. Jadi ini istirahat aja. Nah, untuk area kamar anak, kamar mandinya itu hanya satu, sharing. Nah, ini kamar mandi untuk anak. Ini pun juga ukurannya pun sudah pas banget. Sudah ada wastafel, sudah ada kloset, sudah ada shower. Jadi tiga ini pun juga dengan size yang begitu besar menurut aku, udah cukup banget. Jadinya oke banget. Pemilihannya pun juga oke banget. Karena lantainya pun juga warnanya bagus. Pemilihan warnanya di rumah contoh ini juga bagus banget. Karena dindingnya warna terang dan lantainya warna agak gelap. Jadinya campuran mix color-nya itu bagus banget. Nah, di kamar master bedroom ini, lantainya langsung berbeda nih, kita bisa lihat. Kalau tadi kita lihatnya itu marble import, tapi kalau di master bedroom ini, laminate, kita ngomongnya parquet laminate ya. Jadinya, ketika kita masuk ke dalam ruangan ini, itu memberikan efek warm. Nggak terlalu, kan kalau misalnya marble, kita injek pakai kaki ayam ya kita ngomongnya, atau nyeker itu agak dingin nih, apalagi ketika nyalain AC. Tapi ketika kita injek lantai kayu itu nggak dingin, jadinya nggak pakai alas pun tetap enak nih. Nah, di sini langsung kita ditemuin langsung dengan tempat nonton untuk area
master bedroom. Ini full panel. Ini juga penambahannya kisi-kisi kayu. Di sini pun kanan kirinya ada kabinet terbuka. Nah, kenapa orang selalu memilih kabinet terbuka untuk living room? Apalagi dengan luas ruangan yang tidak terlalu besar. Ya memang seperti tadi saya jelaskan sebelumnya. Ini pajangan pun tetap bisa dipakai. Dipakai untuk pajangan, untuk buku, atau untuk barang-barang lainnya itu bisa dipakai di sini. Ditambah kalau malam-malam ada LED lighting, wah efeknya jadi bagus banget sih. Jadinya romantis banget di sini juga. Nah di sini pun juga tetap dia punya kredensanya pun tidak terlalu tinggi seperti yang di bawah atau di lantai 3 tadi. Karena tingginya pun tetap sama, 30 sentian lah kurang lebih, mungkin sejengkalan kali ya. Sekitar 30 sentian sih, udah cukup banget. Nah, untuk di rumah contoh ini yang tipe 12 itu view-nya memang bagus banget sih, bisa langsung ke arah kolam renang, ke arah pond atau ke arah danau. Tapi untuk yang tipe 12 yang badan itu katanya salesnya itu langsung ada penghalang tembok. Tapi tidak terlalu dekat juga sih, lumayan jauh juga karena ukuran rumahnya yang begitu besar. Jadinya beda dengan view dari hook di rumah contoh ini. Nah, untuk area ranjang, backdrop ranjangnya, ini pemilihannya pun juga pakai bantalan nih. Jadi kalau misalnya tadi kita lihat di sana itu banyak banget pakai kayu kisi-kisi dan kaca, pantulan kaca dan sebagainya. Di sini pakai bantalan nih. Bantalan ini juga menarik banget, warnanya warna merah, jadi sedikit berbeda. Kanan kirinya pun pakai kisi-kisi tetap, karena kisi-kisi itu kayaknya tipe yang dimana orang nggak mungkin cepet bosan kali ya. Jadinya ini kisi-kisi kiri dan kisi-kisi kanan. Hanging lamp-nya pun juga pemilihannya juga bagus banget sih, karena semuanya ini bentuknya kotak panjang dan sebagainya. Hanging lamp-nya dibuat berbentuk warna bulat. Jadi ini bisa jadi inspirasi ataupun referensi untuk kita nih. Untuk interior design, jangan memilih mungkin semuanya monoton, kotak, ataupun persegi panjang. Jadi kita bisa pilih warna-warna bentuk-bentuk seperti bulat ataupun setengah lingkaran seperti ini. Jadinya semuanya supaya cocok. Nah ini walking closetnya nih. Wah, walking closetnya sih ini cukup banget ya. Walking closetnya ini punya berapa pintu ya? Kita lihat, hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pintu. Wah, itu mah gede banget ya. Ini enak banget sih, cukup banget sih, proper banget lah. Ini proper banget sih. Dengan biasanya sih memang bener yang kita kerjakan juga dalamnya kan warna abu-abu ya. Di rumah contoh ini pun juga warnanya abu-abu nih. Karena memang kalau warna abu-abu itu nggak cepet bosenin. Nah ini lebih ke, tapi ini lampunya mati kali ya di sini. Tapi ini biasa kita ada 4 laci, memang bener sih. Biasa ada 4 laci. Nah, di sini pun juga ada full body mirror nih. Ini full body mirror kiri sama kanan nih. Kalau kita lihat nih. Ini full body mirror. Nah, ini ke arah kamar mandi utama. Kamar mandi utama ini pun juga enak banget size-nya, ukurannya, karena sampai bisa dibikin 2 wastafel untuk 2 orang. Jadi kalau bisa suami di sini, istri di sini, nggak rebutan pokoknya deh. Ukurannya juga enak banget. Dan di bagian sini pun juga ada bathtub. Ini ada 2 jenis sih memang. Ada bathtub yang berdiri sendiri, bisa kita lihat ya. Ada bathtub yang harus dibikin rumahnya. Nah ini tipe yang masih dibikin rumahnya sih. Tapi ada beberapa orang sekarang ini, apalagi di hotel-hotel yang bintang 5, kebanyakan sih nggak semuanya, itu sudah ada bathtub yang berdiri sendiri. Jadinya nggak terlalu makan tempat dan lebih ke minimalis Japanese gitu deh pokoknya. Nah, dengan ditambahkan dengan jendela yang ada di sini itu pencahayaan di kamar mandi ini pun juga cukup banget, enak banget. Ini tanpa ada lampu, ini gara-gara rumah contoh ya, jadinya lampunya dinyalain semuanya. Tapi kalau nggak ada lampu pun ini udah cukup banget. Tinggal karena ini mungkin nggak ada tembok ya, aku nggak tahu nih. Kalau yang rumah tipe 12 yang ada tembok itu mungkin nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan sih nggak usah ditutup apa-apa, dibiarin aja jendela seperti ini. Tapi kalau misalnya bisa kelihatan tetangga, ya mungkin kita kasih sunblock kali ya, minimal ya, sunblock ataupun tirai lah, supaya ketika kita mandi juga
nggak terlalu kelihatan dari luar ke dalamnya. Nah, ini areanya juga dibagi dua, udah seperti hotel-hotel bintang 5 lainnya. Ini tempat rain shower di sebelah kanan dan closet di sebelah kiri. Nah, kata salesnya pun rain shower sudah dapat langsung dari master bedroom ini. Jadinya untuk area lantainya pun juga marmer sudah nih. Ini keren banget nih. Ini marmernya, ini pemilihan warnanya pun juga keren banget sih menurut aku sih. Ini mewah, elegan, dan kesannya itu seperti kita itu lagi nginep di hotel, benar-benar di hotel ini. Hotel bintang 5 tapi ini. Demikian review kita hari ini untuk tipe Laurel di Nava Park ukuran 12x23. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa follow terus Instagram kita, YouTube channel kita, dan TikTok account kita di Blessing Interior. I'll see you on the next project. Bye-bye.